ceritanya lagi gambar apa ini? Body painting Iya, begitu? body Oh, face painting begitu Iya, ya? tapi ini gambarnya kupu-kupu. Gitu. Ini aman ya bahan-bahannya gitu Aman, untuk aman. di kulit muka aman ya? Aman, soalnya bahannya udah yang ini. Ibu, sebelumnya kalau gambar kayak gini apakah ada motifnya atau memang langsung gitu digambar di muka? Iya langsung. Langsung aja ya? Iya. Jadi dikasih itu dulu, bayangan dulu, dilukis dulu. Oh. Terus baru dikasih warna. Iya. Jadi semacam membuat paes gitu ya, jadi Iya, dibuat kerangkanya iya, dulu gitu ya? Pakai rumus dulu. Ya, Pakai rumus seperti dulu. paes ya. Kayak matematika ya, ada Iya. rumusnya. Ada kan. Oke, Pak Haji Juli, nanti Iya. kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang kecantikan. Iya. Banyak sekali yang akan kita bahas, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah dan juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, sehingga kita juga semakin bersemangat dalam berkreasi dan beraktivitas. Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang kecantikan di sini, atau di sini khususnya rias wajah ya Pak Juli ya. Jadi kalau kecantikan itu ada rias wajah, ada rias penganten. Kalau yang ini namanya apa? Ini sanggul kreatif namanya. Sanggul kreatif. Ya, sama makeup kreatif. Oke, Pak, biar lebih nyaman kita ngobrol-ngobrol di sofa, boleh ya? Boleh, Monggo. boleh. Ya, Pak Hajuli, jadi tadi kan ada rias penganten, rias kreatif, Iya. terus ada mungkin rias hari-hari gitu ya? Makeup pagi, makeup malam. Makeup pagi, makeup malam. Sanggul pagi, sanggul malam. Dan juga pastinya juga ada kecantikan kulit Iya, begitu ya kecantikan Pak ya? kulit, ada spa. Oke. Gitu. Nah ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, saya ada sebuah tayangan, mungkin kita Iya. bisa saksikan bersama terlebih dahulu ya. Iya. Pemirsa, saksikan tayangan yang berikut ini. Saya Nelly Aprianti. Awal saya mulai mengikuti kursus di LKP Haji Juli karena saya senang dengan make up. Karena make up merupakan salah satu modal utama wanita untuk mempercantik diri. Saya mengikuti kursus ini selama 3 bulan dan setelah itu saya terjun langsung ke lapangan bersama Haji Juli untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, diantaranya saya dapat menguasai tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, tata rias pengantin, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapatkan ini saya sekarang sudah memiliki 2 buah outlet kecantikan dan penghasilannya pun sangat baik bagi saya untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah salah satu usaha saya dari hasil kursus. Oh iya, saya pernah mendapatkan juara 1 lomba modifikasi muslim tahun 2011. Rencana ke depan saya ingin mengembangkan usaha saya tidak hanya di Rangkas Bitung, tetapi di kota-kota yang lainnya dengan fasilitas yang lebih lengkap. Untuk teman-teman yang masih menganggur, jangan berputus asa, ayo kursus, semoga berhasil seperti saya. Nama saya Ibu Uum Sina. Pertama saya mendengar ada kursus di Bapak Haji Juli. Sudah gitu saya ikut kursus. Alhamdulillah sekarang saya udah punya salon sendiri, bahkan udah punya 2. Yang satu penghasilannya itu bisa mencapai 200-300 per hari. Yang segitu juga saya sudah bisa menyekolahkan anak saya. Sekarang sampai bisa kuliah, bahkan saya juga udah bisa daftar naik haji. Walaupun penghasilan segitu, saya tetap aja pas saya udah bisa bersyukur. Karena saya sama sekali saya nggak sekolah. Jangankan saya SMA, bahkan saya SD pun saya nggak tamat. Sekarang saya udah alhamdulillah saya udah bisa mendidik murid saya udah 10 orang. Dan murid saya juga sekarang udah pada berhasil semua.
Saya dapat informasi dari teman, ada LKP Haji Juli mengadakan kursus gratis. Di situ saya mengikuti selama 3 bulan. Alhamdulillah dengan kursus di Pak Haji mudah didapat, ilmunya mudah menyerap saya. Akhirnya saya buka salon langsung terjun, saya bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya saya punya salon sendiri dan lama-kelamaan dari tahun 2001 sampai sekarang saya mempunyai LKP dengan menelurkan murid sebanyak 20 orang. Saya sangat berterima kasih kepada Haji Juli yang telah memberikan ilmunya untuk disalurkan saya kepada masyarakat. Nama saya Iis. Saya sebagai ibu rumah tangga ingin mendapatkan penghasilan awal mulanya. Saya mendengar dari teman ada LPK gratis dari LPK Haji Juli. Saya mendaftarkan diri untuk menjadi muridnya. Alhamdulillah, saya sekarang sudah buka usaha salon dari hasil kursus LPK Haji Juli. Ya pemirsa, itu dia tadi sebuah tayangan salah satu contoh ya seorang lulusan juga yang sudah berhasil menciptakan sebuah lapangan pekerjaan mungkin dan dia berhasil dalam bidang kecantikan. Nah Pak, kalau misalnya di kursus Pak Haji Juli ini sendiri apa saja sih yang dipelajari program-programnya begitu? Oh, kalau di tempat kursus saya ada spa, ada kulit, atau ada tata rias pengantin, ada tata kecantikan rambut. Oke, nah ini apakah dalam kursus kecantikan itu ada semacam ujian atau tes begitu? Ada ujian lokal juga ada, ujian dari LSK juga ada. Kebetulan tempat saya juga tempat uji kompetensi. Jadi ujiannya di tempat kita juga bisa, tapi itu ijazahnya nasional. Udah berapa lama sih Pak buka kursus ini? Saya dari tahun 91 ya. 91, udah berapa murid nih yang dijebloskan? Murid banyak ya, kayaknya udah 1000. Soalnya kalau di Kabupaten Lebak itu di tempat saya, yang tukang rias, yang buka salon itu kebanyakan murid saya semua gitu. 90% murid saya. Jadi semua. Kebanyakan justru buka usaha mandiri. Itu ya. Kalau ada program pemerintah, beasiswa begitu maksudnya? Beasiswa. Beasiswa untuk ujian juga ada dari pemerintah. Beasiswa untuk PKM juga ada untuk usaha mandiri. Jadi dimodalinya sama pemerintah juga. Oke, Bapak, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Tapi ini ada salah satu teman lama saya juga, dibilang kakak saya juga, karena kita sudah lama nggak ketemu. Saya panggil aja langsung Yulia Rahman. Aduh, cantik sekali Teh Iya. Apa kabar? Saya. Aduh, ini cantik. Yulia Rahman ini memang selalu terlihat cantik dan fresh dalam segala situasi ya Teh ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Teh ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tetaplah di Info Kursus. Direktorat Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan adalah salah satu direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal. Keberadaan dari Direktorat Kursus ini adalah sesuai dengan amanah yang ada di Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa lajur pendidikan, jalur pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Saat ini jumlah lembaga kursus dan pelatihan se-Indonesia ada sekitar 18.237 lembaga. Dan kami berusaha untuk meningkatkan terus
kursus, dan yang saat ini telah berjumlah 74 jenis kursus. Dan keberadaan kursus ini adalah sangat penting karena melalui kursus inilah maka bisa memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap kemandirian, untuk juga kewirausahaan, serta untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Program kursus dan pelatihan ini diselenggarakan juga selain oleh kursus juga oleh namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang juga diselenggarakan oleh masyarakat maupun juga oleh sanggar kegiatan belajar yang ada di tingkat kabupaten kota. Ini adalah milik pemerintah. Kami dari Direktorat Jenderal PAUDMI mendorong agar LKP memiliki pilihan kerja minimal A dan juga mengikut sertakan mereka di dalam Badan Akreditasi Nasional PNFI supaya mendapatkan akreditasi yang baik. Mengapa penting mengikuti kursus? Mengapa kita harus mengikuti kursus? Karena ada 4 permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah antara lain kemiskinan, pengangguran, dan lapangan kerja. Nah, relevansi dengan kursus adalah kita melihat pengangguran. Jumlah pengangguran saat ini adalah 7,4 juta jiwa, yaitu ditambah dengan anak-anak yang putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan mereka yang lulus dari perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, yaitu sekitar 2,5 juta. Nah, untuk itu, maka keberadaan kursus bisa membantu mereka, merupakan solusi untuk mereka, supaya mereka bisa memiliki kehidupan yang mandiri untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Ya, saat ini jumlah wirausaha kita belum 1%, masih 0,85%. Kursus adalah solusi era globalisasi. Untuk itu, saya anjurkan bagi kaula muda untuk masuk kursus sesuai dengan minat bakat Anda, potensi Anda, ya. Kemudian tingkatkan kompetensi Anda dan raih profesi Anda. Semoga sukses. Ayo kita kursus. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info Kursus, dan kali ini kita membahas mengenai kursus tata kecantikan. Nah, di sini sudah ada Yulia Rahman. Aduh nih, selalu apik, selalu cantik, selalu fresh gitu Teh ya. Rahasianya apa sih Teh? Rahasianya? Kalau aku sih gini, kalau ditanya masalah soal kecantikan, kita bagaimana bisa menimbulkan dulu deh, kalau yang dibilang tadi Indah kok seger ya gitu ya, masalah cantik mah bonus ya. Kalau ternyata akhir efeknya itu adalah cantik, dari dalamnya dulu ya. Jadi aku sih selalu menerapkan itu dalam, bukan masalahnya inner beauty itu adalah oh kita harus baik, harus gini, itu lepas dari pribadi masing-masing, tapi maksudnya dari dalam itu makanan, asupan itu akan mempengaruhi, karena kan kalau misalkan kita lifestyle-nya kita nggak bagus pun dari muka pun kan kita kelihatan. Misalkan kita kurang tidur, terus kita mengkonsumsi makanannya juga nggak sehat atau airnya kurang. Nah, ini kalau mengingat kembali ya Pak ya, waktu di awal-awal Bapak membuka kursus ini, awalnya apa sih yang terbesit gitu? Oh, saya mau buka kursus aja gitu. Oh iya, karena saya juga dulu kan dari pesantren, udah gitu kata saya cari uang apa sih yang cepat gampang, dan menghasilkan gitu ya. Gitu. Semua pengen cepat. Iya, udah gitu saya ngambil kursus itu aja. Pertamanya kursus potong rambut. Udah potong rambut, kata saya, ya alhamdulillah nih lancar gitu. Dapat setahun juga kita alhamdulillah bisa naik haji gitu ya. Udah gitu dapat gitu. Nah, udah gitu saya ngambil ini lagi, make up gitu ya. Udah make up udah kita bisa alhamdulillah kok hampir tiap hari, apalagi kalau ada pesta-pesta gitu ke tempat kita kan rame ya. Pak Haji, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dewi, kaulah hidupku, aku cinta padamu sampai nanti. Oh Dewi, lala dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, Dewi, kaulah hidupku. Bersama Info Kursus. Kembali lagi bersama kami di Info Kursus. Pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai kursus tata kecantikan. Nah, di sini sudah ada Pak Hajuli. Pak Hajuli, bagaimana sih melihat siswa-siswa atau calon siswa yang ingin kursus dengan Bapak begitu? Ada potensi, oh yang ini memiliki potensi atau memiliki bakat begitu, bagaimana Bapak menilainya?
kan saya kalau program pemerintah itu kita kalau kan harus carinya orang yang tidak mampu. Kita carinya ke desa-desa gitu ya. Nanti nanyanya ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah juga menyarikan, dia juga malah semangat Pak Lurah gitu. Jadi Nanti yang saya bilang, berpotensi dan tidak mampu begitu iya, ya Pak ya. nanti bilang ke Pak Lurah orang ini yang mau kerja atau yang mau mandiri gitu dibawakannya. Nanti malah berduyun-duyun kita jatah istilahnya 20-30 malah yang datang berlebihan. Nanti kita diseleksi baru. Oh, di situ ya, baru kita seleksinya. diseleksi. Iya. Ya. Nah mungkin Teh Iya nih yang suka berusaha, Iya. berbisnis. Berbisnis apa aja Teh sekarang ya? Alhamdulillah sekarang lagi Sepatu ya kalau nggak salah. bukan, ya sepatu juga, sepatu cuma lebih sepatu laki-laki yang lebih boots seperti itu. Karena memang pasar untuk sepatu perempuan kan kompetitornya banyak ya Pak. Iya. Kadang-kadang kita kalau Model- usaha tuh kita lihat Pinter aja peluang. nih ya, Teh, ya, Iya, mau kalau ambil peluang. Model-modelnya bagus. Nah, kalau Perempuan. sepatu perempuan tuh aduh setiap bulan tuh ya pasti banyak. Tapi kalau Ganti. laki-laki kan jarang, Iya, nggak apa-apa jarang. dong sekali-sekali Iya. memanjakan kaum Adam Laki-laki. gitu kan. Iya, iya. Nah, itu sedang berjalan juga tapi memang masih baru merintis lah Pak. Tapi yang sudah ini adalah tas. Jadi aku memproduksi tas kulit ular. Tas kulit ular itu memang diproduksi handmade sendiri dan itu sudah alhamdulillah sudah keluar Oh, gitu. Nah Jadi ini pasti pengrajin-pengrajinnya itu adalah lulusan-lulusan dari pendidikan kah atau memang learning by doing begitu? pendidikan pastinya, karena kan apalagi ini kan spesifik banget ular ya, Iya. maksudnya materialnya dari ular itu nggak gampang, nggak seperti sapi. Apa sih Kulitnya dari namanya mana kulitnya itu? gitu kan? Susah ya cari kulitnya Betul, gitu. dan itu memang ada pengrajinnya khusus karena kan size-nya juga harus jelas, jangan sampai nanti itu melanggar ilegal, itu kan nggak boleh Iya, kan iya. gitu. Ada nggak sih sekarang salon-salon untuk pria begitu itu akan menjadi peluang yang bagus nggak Pak? Oh, ada salon-salon di tempat saya juga kan, salon saya juga ada 3, yang satu khusus perempuan, yang satu khusus pria. Tapi kebanyakan pria apa yang banyak pangkas itu tata kecantikan rambut aja ya, sama pesel-pesel gitu. Tapi kan kalau perempuan ada bondingnya gitu, ada tanam bulu matanya gitu. Banyak sekali Iya, pilihan dan Iya, semakin variasi, berkembang iya. ya seiring dengan berkembangnya zaman. Oke, mungkin dari pemerintah sendiri nih Pak. Iya. Kira-kira Bapak pernah mendapatkan sarana fasilitas apa gitu yang dibantu oleh pemerintah Oh, selain pernah, beasiswa itu? alhamdulillah dari pemerintah juga saya alat-alat juga pernah diberi gitu ya, alat-alat. Dan untuk apa murid-murid yang tidak mampu juga suka dikasih gitu. Itu pemilihannya memang cukup ketat juga Iya, ya Pak ya? iya. Oke, nah Bapak mungkin dari kecantikan balik lagi nih Teh, iya ya soal kecantikan ini banyak sekali tadi Bapak bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Iya. Nah ini Teh Iya kalau untuk kebutuhan syuting misalnya, ini masih menggunakan profesional makeup atau makeup sendiri nih kira-kira? Karena sudah sekarang- banyak sekali ya sekarang profesi makeup Kalau artist sekarang itu. makeup sendiri. Udah pinter ya. Bukan masalah udah pinter karena kan tidak seperti indah dari pagi sampai malam ya. Kalau kita dari pagi sampai malam berapa episode itu kan membutuhkan pasti profesional karena kita udah capek harus ngafalin materi segala macem kan, harus ada yang mendampingi lah. Kalau sekarang kan hanya bintang tamu, tapi kalau di program sendiri pasti ada yang standby begitu ya. gitu. Oke, memang Pak ternyata profesional makeup ini sangat dibutuhkan ternyata Iya, ya. sangat dibutuhkan sekali. Oke Bapak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan Iya. kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Kursus. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh pria tampan yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling tampan di antara pria yang ada. Aku pun tak merasa bosan kalau dia jadi rebutan.
membahas mengenai kursus tata kecantikan. Jadi Pak ya memang namanya kursus tata kecantikan ini penting ya Pak ya? Penting untuk sekali. kedepannya mungkin bagi anak-anak yang tidak bisa kuliah lagi atau nganggur kan ya? Iya, kalau ibu-ibu rumah tangga gitu banyak ya Pak ya? Banyak, kebanyakan itu yang putus-putus sekolah gitu, lulusan SMP kan kalau kita langsung kursus bisa langsung kerja, bisa SMP itu sudah bisa iya, ikut bisa. kursus. Kebanyakan dari umur 15 tahun ke atas kalau untuk kursus sudah bisa. Oh, jadi minimal usianya dari 15 dari 15 tahun. Melihat persaingan itu Pak, kan ini ada alumni Bapak bekas murid juga bikin salon, ini bikin salon, jadi semakin ketat dong persaingannya. Tapi saya kalau murid maju malah didukung, kita malah senang. Jadi nggak ada sifat bersaing juga kita sehat ya. Malahan sama saya juga murid ada yang berhadapan, ada yang tapi semua juga itu ada aja tiap hari, belum pernah ada yang kosong. Yang buka salon murid saya juga ada yang di pinggir kita, ada yang di depan kita, itu di pasar. Malahan jalur saya aja udah murid saya aja udah 20 ngejejer. Oh ya. Soalnya itu kan pasar kebetulan. Jadi enak dong Pak kalau misalkan masuk sini rame tuh di sebelah aja gitu. Iya, saya suka unjukin. Satu guru katanya. Kan sekalian nyewain jas juga, nyewain busana gitu. Kalau di tempat kita nggak ada, oh itu ke murid saya juga banyak. Jadi suka semakin gitu. banyak linknya begitu ya. Iya, malah udah tahu mendukung. sekarang kalau lingkungan itu, di lingkungan saya itu lingkungan salon. Jadi udah yang jauh-jauh rame gitu ya, udah pada datang. Support ya, iya. Pak, ini kalau yang kita lihat tadi model Bapak ini kan makeup kreatif gitu ya. Ini biasanya untuk karnaval. Ya ini biasanya untuk pameran, untuk fashion show dan untuk karnaval gitu. Kalau bukan untuk pengantin ya, kalau bukan pengantin bukan gitu. Tapi kalau ada request pengantin begitu nggak apa-apa dong. Tapi kayaknya jarang ada yang mau ya. Iya, di lomba-lomba kecantikan itu apa sih yang Bapak rasakan manfaatnya gitu dengan mengikuti lomba-lomba? Alhamdulillah kalau kita ikut lomba-lomba kalau udah dapat juara malah nambah langganan kita. Kan kita kalau dapat juara ada pialanya, ada piagamnya di situ. Malah langganan kita lebih percaya, lebih banyak ya kita. Makanya saya kalau ada lomba-lomba gitu lebih seneng. Lebih seneng. Nah Bapak tentunya juga modalnya bukan hanya sekedar pendidikan, artinya pendidikan program teknisnya begitu, tapi juga ada modal-modal dari diri kita sendiri, seperti mungkin kemauan atau kebersihan, karena kecantikan itu kan identik sekali dengan kebersihan ya. Nanti sama kita dididik juga modal awalnya kita kebersihan. Makanya saya seperti kalau kan sering ngerias pengantin, jadi kalau mau ngerias pengantin dulu sama saya kalau isanya belum dia bersih atau belum dia make up jangan dulu jalan, soalnya kan orang menilai dulu ke kitanya ya. Kalau kita istilahnya kotor, orang juga nggak bakalan mau ya. Betul. Jadi modal awal kita harus rapi dulu. Kitanya juga rapi seperti Bapak hari ini rapi sekali, luar biasa ya kan. Nah mungkin Teh bisa kasih kesimpulan terakhir dari Teh sendiri. Kalau buat aku sih ini info ini sangat luar biasa sekali karena kan selama ini kan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan, menutup kondisi kenyataan yang ada bahwa sekolah itu mahal sekali, Indah. Sekolah itu mahal sekali, tapi banyak sekali masyarakat ini kekurangan pekerjaan, lapangan pekerjaan juga. Karena tidak bisa bohong, karena SDM-SDM-nya pun kurang berkualitas. Tapi dengan adanya info seperti ini sangat luar biasa kan. Jadi artinya yang di luar sana, yang memang pingin membuka usaha, salah satunya, aku mau buka salon tapi aku butuh SDM, jangan sungkan-sungkan, hubungi Bapak. Wah, itu kan udah salah satunya kan. Betul, belajar karena kita langsung melihat di sini. Mungkin banyak kok dari media-media cetak yang menyediakan apa-apa, tapi kita nggak tahu kan kualitasnya. Sementara ini jasa tanggung jawabnya luar biasa loh. Jadi Bapak mungkin terakhir Pak, silahkan. Kalau di tempat saya itu kalau orang nganggur saya sangat senang sekali kalau dia mau mau kursus ke tempat saya. Kalau ditanya dia istilahnya mau kursusnya untuk kerja, dia nggak punya modal, saya ditanggung jawab segala peralatannya, saya ditanggung. Bapak luar biasa. Ya itulah. Pastinya banyak sekali yang bisa kita petik dari perbincangan kita pada hari ini. Bapak terima kasih banyak atas waktunya dan juga sharingnya. Yulia Rahma juga terima kasih, sukses terus. Dan pastinya pemirsa kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi yang lain jika kita juga memiliki potensi dan kompetensi. Maka dari itu sekali lagi kenali potensi Anda, tingkatkan kompetensi Anda dan raih profesi yang Anda inginkan ya. Sekali lagi saya Indah Kirana mohon pamit, sampai jumpa.